Ini adalah salah satu karya orang Indonesia, karya bangsa sendiri, yang 100% kita kerjakan sendiri. Kami kerja di sana, di sebelah ini adalah orang-orang Taiwan yang orangnya produktivitasnya tinggi. Setelah kami berkompetisi, kami bisa juga gitu. Ternyata bisa. Ternyata orang Indonesia bisa. Jadi emang harus ada kompetisinya. Iya, betul. Keren banget. Jadi ini artinya Pak, kalau kita bicara hasil dari restructuring, cukup menjanjikan ya. Ini year on year-nya saja loncat Pak. Iya. Loncat gimana Pak? Ya, sahabat Indonesia, saya sekarang sedang berada di Masjid Syekh Zayed di Gilingan, Solo. Masjid hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab yang baru diresmikan 14 November lalu. Nah, di kiri kanan saya ini pilar-pilar masjid yang luar biasa yang dikerjakan oleh Waskita Beton Precast. Yuk saya ajak sahabat Indonesia ngobrol dengan Dirut Waskita Beton Precast di dalam. Pak Purbayu. Selamat siang Pak Abi. Apa kabar? Sehat Pak Abi? Alhamdulillah. Bapak sehat toh? Sehat. Oke, sahabat Indonesia, saya bertemu Pak Banu di Masjid Syekh Zayed, Solo. Nih, pilar-pilarnya just banget. Masjidnya keren banget. Dan yang bangun ini adalah Waskita Karya, dan tentu saja beton-betonnya dibangun oleh Waskita Beton. Dan inilah aktornya di samping saya. Yuk kita ngobrol dengan Pak Banu habis ini. Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Arif Budi Susilo dari Expose Indonesia. Dan bersama saya saat ini sudah ada Direktur Utama Waskita Beton Precast, Pak Purbayu Ratsunu, yang beliau ini akrab disapa dengan Pak Banu. Pak Banu? Siang lagi Pak Arif. Salaman lagi kita. Mantap. Pak Banu, langsung aja kita ngobrol. Pasti teman-teman ini sudah pengen tahu dan nggak sabar. Ini masjid yang tiba-tiba terkenal ya. Di luar sana saya lihat banyak yang orang itu sebenarnya pengen masuk, tapi karena belum diperuntukkan untuk kunjungan publik, jadi masih dari luar saja. Nah, ini masjid yang bangun Waskita Karya dan betonnya dibangun oleh Waskita Beton Precast. Tapi unik ya, unik karena betonnya bukan precast ini yang di sini. Jadi langsung disiapkan di sini ya. Jadi luar biasa, dan saya lihat pilar-pilarnya tadi keren sekali. Nah, Pak Banu bisa cerita kira-kira kok kemudian Waskita Beton terlibat dalam proyek yang luar biasa ini. Waktunya 18 bulan saya dengar, beres semua. Jadi memang kami ini menyediakan ready mix Pak, atau kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan beton cair. Jadi Waskita Beton Precast ini menyediakan, ada yang namanya ready mix atau beton cair, ada yang namanya precast. Kalau precast ini kami casting dulu di pabrik sehingga jadi dan dibawa dalam bentuk jadi. Kalau yang ini kami bawa masih dalam bentuk cair, kemudian dituang di sini, cetakannya ada di sini, sehingga di lokasi ini setelah jadi baru dibuka castingnya, sehingga jadi seperti beton-beton yang Bapak lihat seperti ini saat ini. Untuk di masjid ini kami menggunakan beton cair karena memang modelnya ini tidak seragam dan banyak sekali Pak variannya, sehingga tidak memungkinkan dikerjakan di pabrik.
Oke. Sehingga kami ini dengan tim proyek yang ada di sini, kami sepakat untuk dicor di tempat. Jadi pakai ready mix ya? Pakai ready mix. Luar biasa. Seberapa rumit Pak ngerjakan itu, Pak? Buat waskita beton? Ya, jadi kami membeli materialnya di luar. Kebetulan kami di sini kan ada namanya batching plant gitu Pak ya. Ya. Jadi ada plant yang mengolah campuran dari pasir, split, batu kerikil, kemudian semen kami campur, kemudian dibawa dengan mobil yang namanya truck mixer atau aplikator truk. Kita bawa ke sini dan sampai di sini dituang. Oke. Ini ada beberapa yang dituang manual, ada beberapa yang menggunakan konkrit pump. Yang tinggi-tinggi ini pasti menggunakan konkrit pump. Jadi disedot kemudian ditembakkan ke atas. Dan itu langsung kering? Ada beberapa tipe Pak, tergantung dari metode kerja yang dilakukan proyek di sini. Oke. Biasanya ada sekian waktu untuk dia kering. Setting time-nya itu ada waktunya. Tergantung Metode critical enggak ininya ya, projectnya gitu ya? Bukan critical enggak, tergantung kebutuhannya Pak. Kebutuhannya, oke. Tergantung kebutuhannya, apakah dia memerlukan yang segera kering atau enggak. Kalau segera kering memang kesulitan juga pada saat membawa. Itu kira-kira gitu Pak. Wah Pak Banu, aku dapat ilmu baru ini soal precast dan ready mix. Apalagi kalau bikin menara tinggi begini, disemprotkan begitu, bayanginnya kalau blower gimana gitu ya. Oke, ini Pak, sebelum lanjut nih Pak Banu, kok tiba-tiba di waskita beton precast? Sementara pengalaman Bapak panjang di dunia konstruksi ini, Bapak bisa sedikit cerita tentang professional karir Pak Banu? Iya, saya lulus itu tahun 97. Ya. Kemudian saya masuk di salah satu BUMN karya. Oke. BUMN karya. Kemudian sebelum saya masuk ke waskita beton precast, kira-kira saya 10 tahun menanganin overseas. Saya menanganin overseas dan terakhir jabatan saya di sana adalah sebagai general manager. Di mana itu overseas? Ada 11 negara waktu itu yang kami tanganin Pak di perusahaan kami yang lama, sebut di Wijaya Karya. Ya. Ada 11 negara, kami bagi waktu itu menjadi 2 area, area Middle East dan Timur Tengah, area 1, kemudian area 2-nya adalah Asia Pasifik. Itu yang ditangani waktu itu oleh waskita karya, oleh Wijaya Karya waktu itu. Kemudian pada sekitar bulan September saya mendapatkan surat pengangkatan dari RUPS yang dilaksanakan waskita beton precast dan saya ditunjuk sebagai pada saat itu sebagai direktur pemasaran. Kemudian pada tahun Desember 2021 kemarin saya ditugaskan kembali menjadi direktur utama. Itu kira-kira perjalanan karir dalam 3 tahun terakhir. Perubahannya dinamis gitu ya Pak ya. Nah Pak Banu, dengan karir yang begitu panjang dari 97 sampai hari ini, itu kan sudah 25 tahun lebih gitu ya di dunia konstruksi, dan tadi sempat overseas segala macam. Artinya jam terbang Bapak luar biasa, pengalaman profesi di konstruksi luar biasa, dan bahkan ketika tadi di 11 negara, kehadiran di 11 negara, artinya kalau kita bicara Indonesia tidak kalah dengan apa yang disebut konstruksi Jepang dan Korea yang dulu terkenal di Indonesia ya. Jalan tol pertama kita Korea yang bangun, tapi sekarang ribuan kilometer Indonesia sendiri. Nah, Bapak bisa cerita kontribusi waskita beton apa dalam konteks itu, dan apa yang membuat kita confidence bahwa kita bisa dengan daya kompetisi yang kita punya. Indonesia ini bisa. Kami total pada saat peak season kami membawa 1.400 tenaga kerja dari Indonesia. Langsung? All Indonesia. Directly? Directly. Dengan memanajemeni sendiri, kami bisa gitu.
Berarti Indonesia ini tidak kalah dengan orang Mesir, orang Turki, orang Vietnam. Kami tidak kalah secara produktivitas dan lain-lain. Dengan pengalaman saya waktu itu ada di luar negeri, kami selalu confident bahwa Indonesia bisa. Dan kami selalu membawa pekerja-pekerja dari Indonesia. Sebagai contoh yang terakhir, kami bekerja di Taiwan. Tahun 2017 mengerjakan jembatan di laut seperti Suramadu gitu Pak. Namanya jembatan Kinmen. Kami kerja di sana, di sebelah ini adalah orang-orang Taiwan yang orangnya besar-besar, bukan besar-besar, orangnya produktivitasnya tinggi. Setelah kami berkompetisi, kami bisa juga gitu. Ternyata bisa. Ternyata orang Indonesia bisa. Good. Kalau ada pembandingnya. Nah ini sayangnya Pak. Ya. Jadi emang harus ada kompetisinya. Iya, betul. Harus ada kompetisinya. Ini adalah salah satu karya orang Indonesia, karya bangsa sendiri yang 100% kita kerjakan sendiri. Tidak ada campur tangan kecuali pendanaan, kecuali material karena harus replika yang dari luar. Ini adalah karya bangsa Pak. Yang sekarang kita duduk di sini dan kita bisa bicara-bicara di sini. Ini adalah karya Indonesia. Nah, legasinya dari Waskita Beton, gitu ya. Nah, kalau kita bicara Waskita Beton, Pak Banu, orang mungkin bertanya-tanya, kalau di market kan WSBB ya. Nah, Waskita Beton ini sebenarnya main produknya apa saja? Tadi kan disebut ready mix, terus ada yang precast, cetakan lah ya, gitu ya. Sebenarnya yang main produknya apa aja? Line bisnis kami ada 3 Pak. Pertama kami adalah precast. Precaster kami mempunyai 9 pabrik di Indonesia. Ada 9? Ada 9 pabrik di Indonesia dengan total kapasitas 3,7 juta ton per tahun. Kemudian yang kedua kami mempunyai bisnis adalah ready mix Pak. Ya. Dengan saat ini kami mempunyai 34 lebih banyak ya ready mix. 34 ready mix yang terinstall. Jadi benching plant yang terinstall ada 34 dengan dukungan dari 3 Polri. Terus yang terakhir adalah kami mempunyai konstruksi dan instalasi modular. Jadi kalau Bapak beli tiang pancang gitu, serahkan ke kami untuk mancangnya. Kami punya alat-alatnya, kami punya sumber dayanya. Kalau misalnya kemarin kami sudah mendapatkan pekerjaan untuk modular yang kami sebut Savasa di salah satu real estate di daerah Kerawang. Itu juga kami precast di pabrik, barang-barangnya kami precast, kemudian kami install. Jadi ini sudah jadi. Dan itu akan mengakselerate ya project? Iya, mengakselerate dan mutunya bisa terjamin. Standar? Iya, karena semuanya dikerjakan di pabrik. Oke. Ini kami pasang. Pada saat bencana Taufan kemarin yang di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, kami juga dipercaya untuk mengerjakan perumahan di sana. Ini dengan modular juga. Jadi dengan modular itu, satu rumah dengan rumah yang lain, di satu daerah dengan daerah lain itu sama? Sama. Bisa dijaga? Bisa dijaga mutunya, bisa dijaga kualitasnya, kecepatannya juga bisa kami jaga gitu. Ini juga kami selesai. Kami sekarang sedang mengerjakan salah satu bangunan, Pak. Ini bangunan ini 3 lantai. Kalau kita lihat balok-balok ini, kemudian lantainya, lantai 2, lantai 3 gitu. Ini kami precast di pabrik, Pak. Berapa lama untuk bangunan 3 lantai itu? Saat ini sedang dalam tahap pondasi. Nanti pada saat kesempatan yang lain nanti kami akan bicara. Kami harapkan. Maksud saya akselerasi penyelesaian proyeknya itu kalau biasanya sekian lama dengan konvensional, ini dengan modular ini bisa memangkas waktu berapa lama? Berharap Januari besok selesai. Wah, cepat dong. Iya. Sekarang fondasi Januari sudah selesai. Iya, sama seperti proyek ini Pak. Kerjakan 18 bulan. Bandung Bondowoso sekarang 3 bulan. Oke, Pak. Kemudian kalau kita lihat dengan produk tadi kan 3 line produk ya yang buat ada ready make, precast dan kemudian modular yang sekarang kayaknya saya dengar bisik-bisik modular nanti juga mau dipakai di IKN gitu ya. Tapi nanti kita ngomongin itu nanti. Nah,
terkait dengan produk tadi, yang dipakai di masjid ini berarti yang ready mix tadi Ready ya? mix, ya. Ya, kenapa Cair. itu Pak ready mix? Kenapa tidak precast gitu? Ya. Biar Seperti lebih yang cepat lagi. saya bicarakan tadi di luar, Ya. kalau precast ini memang harus tipikal Pak. Oh sih. Jadi kita kerjakan di pabrik, kita kerjakan di ini dengan bentuk yang sama. Oke. Tipikalnya harus banyak, harus memenuhi dulu jumlahnya. Biar kita buat moldingnya, biar buat cetakannya, buat ininya bisa cukup gitu. Nah kalau ini tidak bisa dalam waktu yang dalam jumlah yang cukup, Ya. ini harus kita kerjakan dengan case in situ Pak. Jadi kita kerjakan di tempat. Itu akan menghemat waktu dan lebih murah. Jadi WSBP ini setting plan juga di sekitar Solo ketika mengerjakan masjid ini ya? Kebetulan kami punya badging plan di sekitar sini. Kebetulan sudah ada? Sudah ada. Okay. Untuk ngelayanin beberapa, untuk waktu itu untuk beberapa proyek-proyek di sini. Ini ada, sudah kami ambil dari sini. Nah, berarti kalau di Solo Raya nanti ada proyek besar lagi, nggak usah khawatir ya ngajak WSBP ya? Siap. Kami siap untuk melayani Pak. Dan itu materialnya juga dari sekitar sini juga Pak? Dari sekitar sini. Material lokal. Nggak perlu bawa dari tempat-tempat lain ya? Enggak, dari sini. Wah. Oke. Semuanya dari Semuanya dari sini ya? Nah, ya. Pak kalau kita bicara di Solo Raya ya, kemudian juga bicara proyek secara keseluruhan. Selain kita bicara masjid yang spektakuler inilah, saya kira 18 bulan. Apa saja Pak yang menjadi keunggulan dari WSBP Pak? Proyek-proyek yang dikerjakan? Mungkin infrastruktur atau apa gitu? Mas kita ini beberapa tahun terakhir sebelum pandemik, kami ada banyak di jalan tol Pak. Oke. Java Connection ini dan by Waskita Karya. Jadi tentunya WSBP juga support untuk Java Connection ini. Ya, Java Connection. Java Connection. Jadi kami... Kalau kita bicara persentas berapa besar komposisi yang WSBP terlibat di tol Trans Java? Kalau kami secara supply-nya, ya. Supply ready mix, supply girder gitu Pak ya, 100% dari WSBP. 100%? Supply-nya, iya. Ya. Kami juga membantu seperti kami tadi cerita Pak, line bisnis kami salah satunya adalah konstruksi dan instalasi modular. Ya. Di beberapa lokasi konstruksi ini terlibat. Oke. Misalnya untuk jalan-jalan layang. Kalau kami di istilah teknik nyebutnya slab on pile. Jadi kaki 1000 kemudian atasnya kami pasangin dengan girder, pile slab gitu, lembaran-lembaran beton. Yang kami dudukkan itu untuk tanah rawa atau untuk naikkan jembatan, itu biasanya kami yang kerjakan. Pak, kalau bicara tadi ya banyak proyek termasuk Java Connection yang dianggap sebagai iconic project atau yang dia one of spektakuler itu apa aja kira Pak? Mungkin salah satu ini ya. Tapi yang barangkali di luar ini apa yang spektakuler dikerjakan oleh ikonik dikerjakan oleh WSBP? Dikerjakan oleh WSBP misalnya ini Pak, kemudian kami mengerjakan juga jalan tol untuk yang di Jakarta. Ya. Katakanlah WSBP ini mengerjakan juga, kalau kami orang teknik nyebutnya balan cantilever yang di Jalan DI Panjaitan. DI Panjaitan? Ya, itu juga kami yang kerjakan. Oke. Untuk becak ayu, terus kemudian becak kayu ya? Ya, kemudian kami kerjakan juga Bali Mandra Pak. Itu awal mula WSBP berdiri dan itu awal dari produk kami Tol Bali Pak. Itu Tol Bali, oke. Itu kan di atas kaki 1000 itu juga menjadi ikonik Bali pada buat saat Bali, ini juga. Ya. Masih banyak lagi Pak kira-kira yang nggak bisa saya tak terhitung ya? Iya. Uncounted lah. Oke, nah kemudian Pak, kalau tadi sudah disinggung bahwa perjalanan karir Pak Banu memang overseas gitu ya, di GM, di overseas yang ngurusin banyak negara. Nah kalau dari perspektif Waskita Beton Precast sendiri, overseas project yang sekarang di handle Pak Banu, di mana aja sekarang? Waskita Beton Precast ini tahun ini udah go global juga Pak. Oke. Kami sudah supply spoon pile Pak, jadi tiang pancang yang bundar, kami sudah supply ke Myanmar Pak.
sudah kami kapalkan. Kemudian saat ini kami arrange untuk proyek di Sudan Selatan, South Sudan. Itu terlibat juga? Kami terlibat, Pak. Kami terlibat dalam arrangement ini. Nanti pada saat pelaksanaan kami juga terlibat. Ini kemarin sudah ditandatanganin kontraknya, dan kami saat ini sedang dalam proses perencanaan yang beginning of 2023. Kami ke sana untuk setup pabrik, kemudian setup orang-orangnya, setup alat-alatnya. Nah, ini kami akan ke sana juga. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ketika WSBP sudah dipercaya di overseas, di banyak ini, kenapa? Apa yang membuat konsumen di luar, bahkan B2B ini ya kira-kira ya, bahkan G2G juga mungkin ya, terlibat, WSBP terlibat di situ. Itu apa Pak yang membuat confidence mereka juga percaya kepada WSBP? Iya. Jadi seperti perusahaan-perusahaan lain di dunia. Jadi kalau kami ke sana, selalu kami terlibat adalah induknya terlibat, kemudian anak-anak usahanya terlibat. Oke. Sebagai supporting. Kalau kami di Sudan Selatan, sifatnya adalah supporting. Kami mensupport waskita karya yang akan di Sudan, terus kami terlibat dalam penanganan produk-produk beton dan precast. Artinya sekarang ini kolaborasi vertikal ya, ya. Bukan horizontal dengan perusahaan yang lain, tapi kalau dengan induk gitu ya. Kalau yang horizontal ini kami terlibat yang di Myanmar. Oke. Myanmar ini ada satu perusahaan dari Jepang yang waktu itu kami kenal gitu. Dia memerlukan tiang pancang. Ya. Dan dia percaya dengan produk WSBP. Oke. Kami trial produk mereka kemudian mereka pesan dalam jumlah yang besar. Ini sudah kami kapalkan dan kami selesai di bulan Juni kemarin pengapalan terakhir. Sudah selesai? Sudah selesai. Dan hopefully akan ada project lagi di situ? Mudah-mudahan nanti ada repeat order selanjutnya. Wah, ini berarti masa depan cerah ini. Amin. Buat WSBP kira-kira Pak? Mudah-mudahan Pak. Nah, Pak, ini kan terkait dengan yang proyek-proyek besar. Nah, yang terkait dengan retail konsumen, apakah juga WSBP punya keterlibatan Pak di situ Pak? Ada kontribusi? Apakah yang modular tadi atau apa? Barangkali Pak Banu bisa cerita yang terkait dengan retail langsung direct konsumen ini ada nggak? Ada Pak. Jadi misalnya untuk ready make ini. Oh, ready make, oke. Ya, beton cair. Di Solo ini proyek yang skala seperti Masjid Solo ini tidak terlalu banyak. Oke. Jadi tidak ada proyek dedicated di sini. Jadi kalau dedicated ini kan seperti Solo ini kan kapasitas kami udah habis di sini. Kami tidak bisa keluar. Tentunya kalau kami sudah punya batching plan kan teman-teman yang di sini ini kan harus menghasilkan revenue, harus hidup gitu kan Pak. Ya. Nah, itu masuk ke retail? Itu masuk ke retail, banyak ruko-ruko, banyak pembangunan-pembangunan yang kecil masuk ke retail. Sehingga ini kami supply. Kalau dilihat dari komposisi, yang retail ini juga gede berarti ya? Ya memang lumayan Pak, revenue-nya lumayan, bisa untuk hidup, bisa menambah margin gitu Pak ya. Tapi tentunya kalau kami mau besar, kalau 100% dari retail ini yang agak susah gitu. Kami masih berharap ada proyek-proyek dedicated yang lebih banyak. Nah Pak, saya penasaran, karena kalau kita bicara produk seperti katakan konkret tadi ya, ready mix, kemudian precast, kemudian ada modular, itu kan butuh inovasi kan Pak ya? Iya. Terus menerus. Iya. Nah, R&D-nya pas kita beton seperti apa Pak untuk terus cope up with challenge gitu ya, artinya supaya tetap relevan dan kemudian mempercepat proses, membuat lebih efisien gitu. Ini memang R&D kami terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oke. Contoh modular Pak. Ya. Modular yang saya cerita tadi untuk angin yang di Nusa Tenggara Timur itu 1 lantai. Ini yang kita kembangkan 1 lantai. Kemudian Savasa yang di Kerawang itu 2 lantai.
saat ini kami sedang mengembangkan juga untuk Ya. di IKN yang bisa antara 8 sampai 12 lantai, Pak. Ya. Ini kami harus berjuang dengan teman-teman semua yang di engineering, dan kami berkompetisi dengan teman-teman yang lain untuk bisa secepat mungkin menyelesaikan R&D kami, dan ini siap untuk ke IKN gitu, karena IKN ini nggak bisa nunggu kami yang harus menyesuaikan dengan jadwal mereka. Nah, Itu yang kami sedang siapkan. Ini sedang kami trial untuk 3 lantai, ada satu yang 4 lantai di salah satu proyek kami yang di sekitaran Jakarta. Ini nanti akan berkembang terus semakin tinggi dengan modular yang ada. Dan Jadi harusnya semakin cepat. lama-lama nanti bisa bikin apartemen Iya, dengan modular dan Iya. itu bisa menyingkat Iya. waktu. Dan ini cepat luar biasa sekali, ya? Pak. Kami hanya berdirikan tiang-tiangnya, habis Oke. itu balok-baloknya kami dudukkan, lantainya dudukkan, habis itu cor tiangnya lagi, duduk Pak, lagi gitu. Secara konstruksi, Pak, bagaimana kekuatan modular ini? Kalau secara teoritis, Pak, Iya. ini sama. Sama Ini ya? Sama. Karena Karena ini kan cuma ditempel-tempel sepertinya Iya, gitu ya. iya. Apakah itu kalau kita Sama, kan Pak. gempa dan sebagainya risikonya itu kan sudah dihitung. besar. Jadi, Sudah ya memang jadi ya? ya rencana dengan gempa sonasi berapa, berapa sudah kami perhitungkan. Di modular? Di modular. Luar biasa. Di modular. Jadi lama-lama akan bergeser ke sana ya, Iya, market ya? Iya, bisa Kira-kira. lebih cepat. Dindingnya pun kami menggunakan modular juga, jadi tinggal Ya. tempel-tempel gitu. Kalau kita bicara modular tadi, dan Waskita kan terlibat nih, Waskita Indo maupun nanti Waskita Beton di proyek IKN, yang ini juga Bandung Bondowoso juga, Iya. Babat Alas apalagi Iya. gitu ya. Ya bukan Iya. hanya bangun istananya, bukan hanya bangun office buildingnya, tapi juga bangun jalan tolnya, tapi juga fasilitas untuk housingnya. Iya, Nah, iya. apakah nanti konsep yang modular tadi akan coba Iya. dipakai di sana atau Iya. baru sedang dicoba ditawar-tawarkan? Ini yang tadi saya telepon, saya bicarakan bahwa R&D-nya harus cepat, Pak. Karena yang saya maksud IKN adalah untuk supporting ini, Pak. Supporting Ya. Waskita untuk ada yang 8, ada yang 13 lantai, 12-13 Ya. lantai. Ini yang kami harus cepat. Waskita Karya sedang bidding untuk gedung-gedung ini gedung Ya. ASN, gedung Pas Pampres, gedung Ya. apalagi gitu, Pak ya. Mereka sedang bidding itu dengan desain WBP, Waskita Beton Precast. Manakala nanti Waskita ini mendapat pekerjaannya, kami harus komit untuk bisa Langsung melaksanakan dengan itu. optimis bisa. Harus bisa, Pak. Harus Luar bisa. biasa. Artinya dengan Waskita Indo sudah dapat proyek di Iya. IKN, Waskita Beton otomatis akan siap iya, untuk akan support untuk itu. kolaborasi ya, Iya. istilahnya ya. Iya, Oke. iya. Nah, Pak, kalau ngelihat tadi dengan dari sisi Bapak punya banyak inovasi di produk dan kemudian sudah terbukti dengan masjid ini juga luar biasa cepat gini. Tentu kinerja WSBP moncer dong Pak sekarang. Bisa cerita Pak dari sisi corporate performance-nya Pak. Jadi kami memang agak tertekan, Pak, dengan pandemi kemarin. Oke. Almost every company Ya, tertekan. semua konstruksi pasti Ya. tertekan dengan pandemi kemarin. Tapi sebagai informasi, di bulan Juni kemarin, Pak, Ya. kami sudah membukukan laba. Alhamdulillah. Dan diproyeksi akhir tahun, kami akan tutup dengan laba. Oke. Jadi kami sudah akan pulih. Dan kira-kira growth-nya juga kami kemarin sudah barusan menyusun RJP untuk 5 tahunan. Di situ juga tercemin bahwa WSBP punya pertumbuhan yang lebih baik. Dan itu reachable ya. Reachable, Pak, reachable. Itu yang rencana jangka panjang 5 tahunan atau milestone 5 tahunan itu bisa diceritakan Pak. Ini penting ini karena kaitannya dengan investor yang menunggu nih. Ya. Sebenarnya rencana kerja 5 tahunan ini sudah kami umumkan juga, Pak. Oke. Pada saat kita selesaikan kemarin restrukturisasi. Restrukturisasi ini tidak jauh melenceng dari rencana 5 tahunan dan terbukti dengan tahun ini kita bisa sesuai dengan restrukturisasi yang kita janjikan. Ya. Ini nanti
kami akan menyusun RKAP tahun depan, Pak. Nah, RKAP tahun depan ini juga masih sesuai dengan apa namanya rencana restrukturisasi tahun kedua, dan proyek-proyeknya juga sudah di depan mata semua. Mudah-mudahan Sudah di tangan semua, on hand? sebagian besar Oke. sudah on hand, Pak, tapi Ya. sebagian besar sudah terlihat. Misalnya seperti proyek-proyek di IKN, ini kan sudah terlihat. Ya, oke. Kemudian ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang kita rintis sejak awal. Ya. Ini sudah mulai kelihatan. Nah, mudah-mudahan ini semua tidak ada bencana lagi seperti 2 tahun yang Pandemi, lalu, Pak. ya. Pandemi atau apapun Hopefully, Pak, juga. mudah-mudahan enggak. Dan Ya. kita semua bisa selamat untuk itu. Jadi kalau kita bicara proyeksi dengan restructuring roadmap 5 tahun itu di end of the day, nanti ultimate objektifnya kira-kira gambarannya seperti apa WSBB, Pak? WSBB sudah membaik, Pak. Ya. Sudah membaik, bahkan pertumbuhan kita nanti saya agak lupa angkanya, mungkin 25%. Serius? Iya, every years, iya. Jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional ya? Iya. Tiap tahun 25% sekarang? 10, pada akhirnya 25%, saya agak lupa angkanya. Dan secara bottom line juga udah bagus? Ini bottom line, Pak, yang saya bicarakan. Pertumbuhan bottom line-nya? Iya, Oke. ini bottom line yang saya bicarakan. Oke. Bukan pertumbuhan bisnisnya ya? Bukan ya? Bukan. Wah, Bukan. keren banget. bottom Jadi line. ini artinya Pak, kalau kita bicara hasil dari restructuring, cukup menjanjikan ya? Ini year on Prospek year-nya saja WSBB. loncat, Pak. Iya. Meloncat gimana Pak? Jadi di tahun kemarin, Ya. misalnya di bulan Juni, kami masih minus. Ya, Ini kami positifnya juga signifikan gitu bottom line-nya. ya. Angkanya juga sangat signifikan. Ini berarti ini pemegang saham WSBP Pak yang selama ini menanti suspensi ini bisa mendapatkan kabar Iya. baik ini Iya. dengan cerita ini. Iya. Kira-kira gimana perkembangannya terkait dengan itu? Apakah perbaikan performance ini setelah restructuringnya jalan, apalagi ada lompatan-lompatan tadi, Iya. bottom line growth-nya itu sampai 25%, itu kira-kira dalam konteks kalau kita bicara market, pasti trust-nya juga udah naik ini, apalagi support dari government project maupun Iya. B2B juga Iya. banyak. Ini Iya. kira-kira kalau dari sisi share-nya gimana Pak ininya? Ya, market share memang banyak yang mempengaruhi. Oke, Mungkin kondisi ekonomi global juga mempengaruhi. ya, Kalau kita bicara hanya dari WSBB saja, harusnya kita bisa lebih baik, Pak. Karena memang hasilnya lebih baik. Bahkan ekuitas kita saat ini juga sudah positif. ekuitas sudah positif ya? Ekuitas sudah positif. Jadi bottom line positif, ekuitasnya sudah positif. Ya. Oke. Semuanya instrumen sudah membaik pada saat ini. Nanti akan ditutup juga sama seperti di bulan Juni kemarin. Kan bulan Juni sudah kami publish. Akhir tahun prospeknya positif, Iya. tahun depan positif Iya. lagi dengan Iya, mudah-mudahan. growth yang 25% itu besar sekali sih. Iya. Nah, artinya kan suspensinya sahamnya bisa Suspensi sedang dalam sekarang statusnya sedang dalam proses apa ini, Pak? Sedang dalam untuk bisa dibuka suspensi ini Ya. ada beberapa tahapan-tahapan yang harus Ya. kami selesaikan. Oke. Tanggal 14 Desember besok kami salah satu tahapannya kami harus melakukan RUPSLB. RUPSLB. Ya, 14 Desember besok kami akan LB, Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti sebelum Maret 2023 ini sudah bisa, perdagangan bebas sudah bisa dibuka lagi seperti sedia kala. Bisa senyum nih yang pegang WSBB ini, Amin. Pak. Ya, mudah-mudahan. Yang dilakukan oleh manajemen apa, Pak, dalam meyakinkan baik bursa maupun para investor bahwa ini akan running well gitu? Salah satunya adalah kami melakukan edukasi seperti ini, Pak. Kami Oke. memberi apa namanya gambaran-gambaran ke publik bahwa kami saat ini sudah baik loh. Kami melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya bukan sesaat. Ini juga kami ceritakan juga, prospek-prospek kami juga kami ceritakan, opportunity kami ceritakan.
Dan kami juga sedang memperbaiki juga apa namanya, yang tadinya dengan sistem manual, kami sekarang melakukan beberapa sistem pengawasan dengan IT, sistem pengadaan kami sudah sekarang sudah menggunakan IT, pengendalian kami juga sudah menggunakan IT, sudah dengan menggunakan program SAP. Ya, ini kami publish semuanya, Pak. Itu tadi opportunity, kemudian prospek, termasuk yang saya dengar WSBP kan dapat kontrak baru yang nggak kecil, gede banget, 2,5 sampai mungkin lebih dari 3 triliun. Itu apa aja sih, Pak? 3 triliun, Pak. Ya. Yang terbesar adalah saat ini kami memperoleh dipercaya sama MITJ, Pak, untuk mengerjakan pekerjaan dari LRT disambung ke komuter, apa namanya, kereta api yang biasa. LRT berarti duku atas ya? Duku atas. Oke. Itu WSBP yang pegang? Ini kami yang mengerjakan dengan BKS kami. Ini kami yang mengerjakan. Kemudian yang terbesar lagi kami mengerjakan di Kayu Agung Palembang Betung. Ya. Itu kami suplai di sana dan mengerjakan pekerjaan fisik. Kemudian penyelesaian di BCAyu 2A. Itu yang ruas mana BCAyu 2A? 2A yang di Bekasi, Pak. Oh, yang di Bekasi. Yang di Bekasi ini segera akan dibuka juga. Itu kira-kira penyumbang NKB terbesar kami. Sudah on hand ya itu semua? Sudah dikerjakan, Pak. Wah. Sudah ada PU. Pantas, bottom line-nya bagus banget. Ya. Pak, tadi kan ini cerita baik semua nih, yang Bapak ceritakan tadi, yang memberikan apa namanya, ekspektasi bagus sih ya, buat korporasi, kemudian buat stakeholders, dan tentu juga buat market dan investor juga. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Banu, kemarin kan challenging banget ya situasinya waktu pandemi, dan bisa survive hari ini dan bisa growing dengan baik hari ini gitu ya, dan punya prospek yang bagus. Nah, yang menurut Pak Banu rasakan challenge terbesar sekarang ini yang perlu terus di manage dengan proper dan baik, apa nih kira-kira? Bisa share? Ya, jadi teman-teman ini mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjalankan WSBP ini sebagai bisnis yang apa namanya, yang ada gitu ya. Oke. Cuman kadang-kadang dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang dilakukan, yang terjadi. Memang proyek ini kan memerlukan banyak inovasi. Nah itu, saya menginginkan teman-teman ini terus berimprovisasi, terus berinovasi, sehingga kita tidak ketinggalan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah ada dukungan IT dari dan lain-lain. Saya berharap juga dengan adanya dukungan IT dan lain-lain ini, GCG di Waskita Beton Precast ini juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Kebocoran-kebocoran yang ada bisa segera tidak terjadi lagi. Itu kira-kira pesan-pesan saya yang sangat penting untuk teman-teman yang ada di WBB. Di internal ya? Di internal. Nah, kalau kemudian kita lihat secara eksternal, internal, dan kemudian tantangan eksternal juga, yang barangkali menjadi concern, apa Pak Banu? Iya, eksternal ini yang sering kami rasakan, persaingan adalah persaingan harga. Yang kadang-kadang mutu dan kualitas ini menjadi nomor 2. Tapi WSBP tidak terjebak itu? Kami tidak akan melakukan itu. Kami komit bahwa mutu dan kualitas ini adalah nomor 1. Standar nomor 1? Iya. Jadi kalau memang ini bukan ranahnya WSBP, ya kami minggir untuk itu. Lebih baik tidak ikut daripada harus menurunkan kualitas dan standar. Dan terbukti saat ini kami bisa Pak untuk itu. Dan bisa bottom line-nya bagus ya dengan cara itu. Luar biasa. Nah Pak, boleh nggak saya tahu mimpi Pak Banu WSBP 5 tahun ke depan itu akan jadi seperti apa? Kami kemarin
melakukan transformasi, Pak. Ya. Salah satu yang kami transformasi adalah mimpi-mimpi kami. Oke. Adalah visi misi kami. Ya. Kami melakukan beberapa perubahan-perubahan, beberapa penyesuaian-penyesuaian terhadap visi dan misi. Ya. Nah, mimpi-mimpi WSBP, mimpi-mimpi teman-teman semua kami tuangkan, Pak, dalam visi misi kami yang terbaru. Apa itu? Jadi tertuang dalam visi kami menjadi partner terpercaya dalam industri beton dan integrasi, konstruksi dan instalasi modular. Wah, di Indonesia. Keren, Pak. Jos, Pak. Bakal bisa jadi largest itu kalau seperti itu. Tapi ini akan menjadi roadmap ya? Iya. Untuk setidaknya 5 tahun ke depan, gitu ya? Iya, itu menjadi pedoman-pedoman kami. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara nih Pak, WSBP, kan saingan di BUMN sendiri kan banyak Pak yang beton ini. Maksud saya posisi WSBP yang Pak Banu harapkan itu nanti akan seperti apa? The largest 6-an? Atau sekarang malah sudah kali ya? Ya, jadi kalau kami saat ini di BUMN Pak, memang hampir semua BUMN mempunyai precast dan mempunyai ready mix. Ya kan? Iya kan? Ya. Tidak seperti masa lalu yang kami bisa sendiri. Yang kami lakukan adalah pembangunan di Indonesia ini kan banyak sekali Pak. Ya. Swasta juga berkembang dengan pesat. Misalnya saat ini yang terbesar kami di tahun ini juga adalah pabrik baterai, salah satu perusahaan Korea yang di Kerawang. Kami mendapatkan dan terbesar juga. Oke. Pabrik kertas yang di Sumatera Selatan. Sinarmas Group? Sinarmas Group. WSBP juga? Kami juga yang mendapatkan. Jadi kira-kira pasarnya masih terbuka lebar. Siap. Kami ingin mendapatkan itu yang tidak mengorbankan mutu dan kualitas. Ini saya suka nih. Mendapatkan proyek tanpa harus mengorbankan mutu dan standar meskipun persaingannya berat, kencang gitu kan, ketat gitu ya. Iya. Ini luar biasa nih Pak, ini prinsip secara prinsip bisnisnya luar biasa. Dan masjid juga banyak dibangun. Kalau kita bicara berkah-berkahnya berlimpah ini Pak. Amin. Jangan-jangan nanti akan ada another masjid kayak gini yang diincar juga nanti di kota-kota yang lain gitu ya. Jadi makin tambah berkah gitu Pak. Amin. Amin Pak. Amin. Pak Banu, ini saya dapat cerita meskipun nggak lama, luar biasa. Saya belajar juga, Pak Banu. Terinspirasi juga dengan bagaimana mengatasi persaingan, WSBP bisa survive tanpa harus mengorbankan mutu. Ini luar biasa. Dan kalau saya boleh tahu Pak Banu, Indonesia ini kan kaya ya. Indonesia ini kaya dan kemudian potensi tadi itu banyak. Dan kita juga punya resources yang ternyata sangat kompetitif kalau mau gitu ya. Nah, barangkali ada pesan untuk anak-anak muda, Pak Banu. Anak-anak muda yang akan menjadi ekspektasi kita untuk melanjutkan Indonesia menjadi negara yang maju dan jaya gitu. Barangkali dari pengalaman Pak Banu bisa kasih insight untuk mereka. Indonesia ini besar dan kuat. Ya. Kita mempunyai bermacam-macam karakter orang. Oke. Tapi jangan khawatir, kita ini bisa berkompetisi dengan teman-teman di seluruh dunia. Dan sudah terbukti? Sudah terbukti, dan kita mampu untuk melakukan itu. Kita bisa, asal kita mau. Jadi jangan pernah khawatir? Iya. Jangan pernah takut? Iya. Kita buktikan itu. Harus berani? Iya, saya sudah membuktikan. Dan kita berani bisa. coba? Iya. Luar biasa. Iya. Pak, saya hampir lupa nih. Pak Banu kan pasti Wirawi di Solo toh? Iya. Iya kan? Dengan proyek ini. Iya. Nah, ngelihat Solo, geliatnya gimana Pak Banu? Ini kalau saya bandingkan pada saat tanda tangan pandemi kemarin, ini Solo kan terimbas gitu Pak ya. Kalau hari ini di mana-mana udah mulai hidup gitu ya. Beda banget Pak kelihatannya. Tadi warung-warung juga udah mulai rame gitu Pak ya. Saya berharap ekonomi Solo juga mulai tumbuh, mulai membaik. Dan teman-teman udah mulai bisa menikmati itu.
Dan Solo sebagai epicentrum politik nasional tumbuh dari Solo untuk Indonesia. Amin. Gitu ya? Ya. Waduh, luar Sukses Solo. biasa. Pak Banu, ini obrolan yang saya kira buat saya luar biasa, dan saya berharap dan saya yakin buat sahabat Indonesia juga luar biasa, karena kita punya kemampuan. Ya, kita bisa. Bukan sekedar punya potensi, dan sudah terbukti Ya. gitu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Banu ini bisa menularkan ke Ya. semua Teman-teman yang lain. sahabat Indonesia dan terutama anak-anak muda Ya. untuk mengikuti langkah Waskita Beton dan Pak Banu gitu ya. Terima kasih Pak Banu. Sehat selalu. Sore. Selamat sore. Ya, sahabat Indonesia, begitu tadi obrolan berdaging saya. Saya boleh dong klaim berdaging gitu dengan Pak Banu di Rut Waskita Beton Precast yang membuktikan bahwa kita bisa, Indonesia bisa. Masjid ini 18 bulan dikerjakan dan saya bilang spektakuler hasilnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.